guys, buat kalian semua yang mau voting caranya gampang banget. Langsung download dan buka aplikasi RCTI Plus, scroll dan cari banner Indonesian Trending Awards, klik dan cari nominasi Social Act of the Years, langsung klik yang ada gambar Pratiwi Novianti ya. Kalian bisa voting setiap hari dan dalam satu hari dapat 3 kuota voting gratis per kategori. Jangan bosen ya, absen voting setiap hari buat dukung aku selama periode voting mulai dari 4 November 2024 sampai dengan 2 Desember 2024. Ditunggu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah hari ini aku dalam perjalanan setelah menjemput Rado. Kita mau antarkan langsung Rado ke keluarganya guys. Dan beliau pun ingin merawat Rado katanya. Semoga nanti setelah Rado ketemu sama ibunya, mungkin rasa kangen, rasa rindunya Rado bisa sedikit terobatin. Bahkan Rado ada lebih meningkatkan, ingin rasa pengen sehatnya itu lebih kuat lagi. Rado dia dipanggil masih connect sama dia, juga masih inget namanya, tapi agak sulit banget untuk diajak ngobrolnya, karena tadi juga aku sempat bicara sama susternya ya, terkadang dia mau bicara, terkadang enggak. Karena kenapa? Rado ini tingkat halusinasinya masih ini banget. Jangan digigit kayak gitu, itu sendal, itu bukan makanan. Emang kenapa? Lapar? Iya, lapar. Nanti ya makan ya. Rado mau kemana? Mau pulang apa enggak? Pulang. Rumahnya di mana? Rumahnya di mana? Rado rumahnya di mana? Ngomong gue. Hah? Pulang. Iya, mau pulang. Rumahnya di mana? Rado kayak gini kalau diajak ngobrol tuh. Terkadang nggak diajak ngobrol pun suka kayak gitu sendiri. Guys, aku juga bingung kenapa. Padahal dia usianya masih 17 tahun, tapi Rado ini sudah 2 tahun sebelum di usianya sekarang itu sudah mengalami seperti ini. Nah, aku pun dapat info-infonya itu dari keluarganya seperti itu. Nah, untuk kalian yang lupa Rado itu yang mana, bahkan mungkin kalian belum tahu yang mana sih Rado itu, kok ada Rado yang mana? Nah, ini dia guys videonya. Oh, pipisnya di sini. Iya. Oh, makanya itu ya, apa bau pesing ya? Iya. Nah, Bu, Kalau dikasih taruh embernya orang kayak gini susah. Nih tong di ember ya susah. Balangin ember pecah-pecahin mulu, Bu. Tuh, itu dia guys videonya Rado dijemput oleh Teteh. Waktu itu Rado sempat dirantai dikarenakan Rado ini sering kabur-kaburan, bahkan kalau nggak dicariin tidak pulang guys. Itu makanya keluarganya mau tidak mau merantai Rado waktu itu katanya bilangnya pengen punya motor ya? Hah? Rado pengen motor apa memang? Hah? Suprafit? Motor apa? Rado ini sempat putus sekolah guys. Di usia 15 tahun dia mulai sudah berhalusinasi, tapi belum begitu parah. Sampai akhirnya Rado sempat ikut sama salah satu sanak saudaranya untuk kerja. Nah, setelah dia bekerja, tiba-tiba Rado ini katanya mulailah bicara sendiri, bengong, ngelamun, sampai akhirnya
2 tahun lah berselang seperti ini guys. Nah sekarang kita udah coba ikhtiarkan kedua rumah sakit, namun belum ada perubahan yang benar-benar membuat kita puas ya guys ya, termasuk aku yang bawa Rado ke rumah sakit, karena aku lihat Rado dari awal masuk rumah sakit sampai sekarang masih agak sulit untuk diajak bicara. Nah guys, kita kan udah coba ikhtiar ya kedua rumah sakit, walaupun mungkin hasilnya belum begitu memuaskan bagi kita, apalagi bagi aku yang melihat kondisinya Rado di saat ikhtiar yang kedua kali masih seperti ini sampai sekarang. Namun berat hati kita, kenapa harus pulangkan? Takutnya nih kalian menanya, kok masih kayak gitu udah dipulangkan, kok masih belum ada perubahan dipulangkan. Jangan sujon dulu sama kita memulangkan Rado ini bukan semata-mata kita tidak ingin ikhtiarkan Rado lagi, namun requestan dari keluarga ingin Rado cepat-cepat untuk pulang, dikarenakan ibunya itu guys akan segera pulang dari luar negeri dan beliau rindu dengan Rado dan beliau pengen secepatnya bisa ketemu dengan Rado. Jadi di saat ibunya pulang sampai itu inginnya Rado sudah ada di rumah guys. Nah alhamdulillah qadarullah dari rumah sakit kita mendapatkan info bahwa Rado sudah diperbolehkan pulang, makanya kita lanjutkan untuk langsung pulangkan Rado sesuai dengan permintaan dari keluarga Rado ya guys. Nah, untuk hasil diagnosanya ternyata benar kata perawatnya, halusinasi parah banget guys. Jadi Rado ini bukan skizo ataupun ODGJ ya guys ya, F20 bukan. Rado ini hanya halusinasi, namun itu halusinasinya ini udah terlanjur parah dan bahkan agak sulit untuk mengalihkan semua dari halusinasinya Rado ini. Jadi dia berimajinasi sendiri, bicara sendiri, ketawa sendiri, bahkan dia punya dunianya sendiri. There's nothing in this world more primal than my love for you. If you meet somebody else that's a rival, that much is true. Yeah, I know you said, baby, this is final, and I blame myself. All that's left of me now is an animal. Alhamdulillah guys, akhirnya kita sampai di daerah Karawang, yaitu di kediamannya Rado. Nah, cuman ini aku masih bingung. Karena kenapa bingungnya? Keluarganya nggak ada yang bisa diajak komunikasi karena tidak ada nomor lain selain satu nomor itu, nomornya tidak aktif. Aku udah coba chat dari tadi nggak bisa, tetap checklist. Aku telepon memanggil dan aku udah coba untuk telepon seluler juga nggak bisa guys. Nah sekarang kita masih bingung nih lokasi rumahnya di belah mana, dikarenakan kemarinnya aku kan tidak ikut di saat evakuasi Rado nih. Nah mungkinan kita akan nanya-nanya keluarga yang mungkin tahu di belah mana rumahnya dan letaknya di mana, dan semoga saat kita ke sana keluarganya ada. Jadi kita tidak kebingungan untuk menyerahkan Rado, untuk menerangkan obatnya dan sebagainya guys ya. Duduk ada bapak. Assalamualaikum. Aku sempat nelpon ke nomor yang ada di kita tapi nggak aktif kan? Oh iya. Oh, nomor si Teteh? Iya. Oh, ini aku perkenalkan, nama aku Rofiko, salah satu timnya Teh Pratiwi Novianti, dan mohon izin, mohon maaf juga kita kesini nganterinnya tanpa Teh Novi, dikarenakan Teh Novi juga kan ada urusan yang lagi urgent dan nggak bisa meninggalin. Mohon maaf sebelumnya gitu ya Ibu Bapak. Nah ini aku kesini mau nganterin Rado, kan sesuai dengan permintaan, katanya kan ibunya mau cepet pulang ya.
dari luar negeri. Nah, ini Rado kalau untuk kondisinya, memang kondisinya halusinasi Pak. Ini ya Bu ya, halusinasi. Nah, dari halusinasinya ini perkembangannya belum begitu bagus. Kita udah 2 kali ikhtiar ke rumah sakit yang berbeda ya Bu ya. Awalnya rumah sakit di Jakarta Timur, setelah dari Jakarta Timur kita coba ke Jakarta Barat. Dan semua hari ini baru banget di ACC pulang oleh dokter. Langsunglah kita antarkan. Untuk kondisi Rado untuk diajak ngobrol masih udah sedikit bisa nyambung ya, bisa ngobrol gitu. Cuman untuk halusinasinya ini masih sulit untuk di kedepannya mungkin bisa lebih dilanjutkan lagi aja perobatannya. Jadi jangan sampai putus ya Pak ya. Untuk obat-obatannya juga terus support, terus ajak bicara. Di sini juga ada obat, salah satu obatnya untuk dia lebih sering ngerasa bahagia gitu. Karena dia tuh sering terpuruk katanya kan, kata perawatnya dia suka ngelamun dan dia juga nggak pernah mau baur sama teman-teman yang lain di rumah sakit tuh, sendiri aja di pojokan gitu. Terakhir pertama dirawat di daerah Jakarta Timur itu, dia ketahuan lagi satu perawatnya kelihatan 2 kali ketemu kepergok lagi. Iya, emang di rumah juga sering. Oh, sering. Kalau nggak ada orang sering. Tapi kalau ketahuan langsung ya udah gitu aja. Terus setelah udah ketahuan itu seperti apa Kak biasanya? Ya kalau ditinggal ya gitu lagi. Kalau nggak ada orang sering. Soalnya kita sulit ya untuk ditanya kenapa anaknya pengen apa gitu juga. Masih gimana ya, terkadang nyaut tapi nanti nyautnya sambil ketawa sambil ini gitu. Emang kalau ditanya kayak begitu. Halusinasinya. Di sini juga ada hasil ronsennya dari dokter ya Teh ya Pak. Hasil ronsen dari dokter rumah sakit yang terakhir. Ini ada surat kepulangannya untuk nanti dilanjutkan pengobatannya, mungkin bisa ke puskesmas ataupun rumah sakit yang terdekat di daerah sini. Tapi setahu aku sih puskesmas itu bisa Kak ya. Bisa ada obatnya. Ya, ini untuk obatnya. Kalau ini kan untuk obat pagi, sesudah makan. Yang ini malam, ini biar Rado juga bisa tidurnya stabil ya, tetap tidur di waktunya tidur. Soalnya kalau masalah tidur susah banget. Iya, makanya ini ada obat tidurnya. Nah, yang ini untuk yang obat yang itu yang tadi aku bilang, untuk selalu ngerasa bahagia gitu, tenang. Itu minumnya malam apa? Kalau ini pagi Kak. Pagi aja. Yang malam itu cuman ini. Yang ini juga pagi 1 kali. Ini untuk 7 hari ya ke depan. Nanti setelah 7 hari ke depan kiranya mau habis, mungkinan bisa langsung ke puskesmas terdekat aja, dibawa surat ininya, bawa ronsenannya, bawa BPJS-nya. Terakhir sih tadi pas dari rumah sakit ini bilang si perawatnya memang halusinasinya aja yang susah untuk diiniin. Jadi dia udah punya imajinasi, pemikiran sendiri, kehidupan sendiri, kayak ya udah gitu, orang lain itu nggak pernah dianggap sama dia, jadi ngerasanya dia ya udah ini dunia saya, ini dia untuk ngobrolnya gitu. Tapi kemungkinan bisa pulih nggak Kak? Kemungkinan bisa pulih nggak? Kalau kemungkinan untuk pulih itu aku nggak bisa ngejamin 100% ya Kak ya. Dikarenakan ya semuanya itu proses dan bertahap. Sebenarnya kalau memang kitanya mau lebih telaten dari bapak, dari ibu, sama Rado ya juga telaten untuk minum obat, ya tidak ada yang tidak mungkin ya Kak ya. Ya insya Allah bisa gitu. Cuman tadi itu obat harus rutin. Iya, bukan rutin lagi. Memang obat itu nggak bisa putus kalau bisa ini Kak. Sebelum dari dokternya sendiri yang bilang udah selesai gitu. Jadi semuanya tergantung dari pihak dokter gitu. Kebanyakan kan sejauh ini kebanyakan pasien kita pun gitu ya, ada yang sehat pun gitu, bisa sehat pun tetap obat dikonsumsi gitu. Dan ada pun yang stabil walaupun cuma 80%, tidak sampai 100%, obat tetap diminum. Dan bahkan ada yang benar-benar udah seumur hidup
bergantung dengan obat gitu. Jadi semuanya ada keputusannya itu dari dokter, dari pihak dokter. Dan kemarin contohnya salah satu klien kita ya, Ibu Lita. Nah, Ibu Lita sampai kooperatif dan bagus, akhirnya dokter menurunkan dosis sampai akhirnya dokter pun memberikan obat yang hanya tadinya 4 sampai akhirnya cuma 2. Itu dikarenakan dari dirinya sendiri yang pengen benar-benar sehat kan. Sekarang kan kita udah ikhtiar, kakaknya tinggal melanjutkan, bapak tinggal melanjutkan, tinggal sabarnya, telatennya untuk untuk memberikan obat kepada Rado kan, untuk memberikan support kepada Rado. Kalau memang Radonya ingin sehat, ingin sembuh, dia ada kemauan, insya Allah bisa sehat lagi. Walaupun mungkin kita kan tidak tahu ya, nggak tahu itu total sehat 100% ataupun hanya 80%, tapi kan setidaknya kita udah mencoba dan ikhtiar ya Kak ya Bu ya Pak. Di sana kasih rokok nggak Bu Ibu? Enggak, jangan ya. Enggak, Ibu Jangan sebenarnya diturutin itu. sebenarnya setelah pengobatan seperti ini kayak Jangan. rokok itu nggak boleh. Nggak boleh. Teh, kopi, jadi minuman manis-manis juga nggak boleh. Nggak boleh tuh rumukan minuman. Jadi tangkar, kalaupun warung memang dia mau kayak minta rokok maksa kayak gini, lebih baik kita yang tegas, Pak. jangan dikasih Jangan rokok lagi. turutin ya, tuh. Kak. Iya, lebih baik bapaknya gitu, kakaknya, ibunya yang tegas ke Rado. Iya, yang tegas, maksudnya bukan berarti kita harus marah, tapi ditegaskan bahwa memang untuk kesehatan Rado nggak ada Bu, kita nggak di sana nggak ada kasih rokok. Ya udah Bu, izin. Ini ada sedikit surat yang harus diisi Kak. Nah, sesuai dengan maksudnya ini surat bahwa berita acara kita udah memulangkan Rado kepada keluarga secara langsung, bukan ke orang lain ataupun kita mewakilkan kemanapun ya. Izin ya Kak. Oke guys, alhamdulillah Rado udah kumpul sama keluarga, Rado udah ada di rumah. Semoga kedepannya Rado lebih baik lagi dan lebih sehat lagi. Untuk kalian yang udah ngikutin kita, makasih banyak. Mohon doanya untuk semua klien-klien yang kita rawat, termasuk Rado dan yang lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.